Hehehehe. Annyeonghaseyo 여러분. Nah, gimana nih kabar kalian nih? Adik-adikku dan teman-temanku semua. Nah, jadi singkat cerita, nih saya kakak sedikit curhat nih ya. Di grup bahasa Korea yang kakak ikuti, itu banyak banget adik-adik teman-temanku yang bertanya begini nih. Kak, gimana sih caranya kakak bisa ngomong Korea selancar itu? Kakak kok ngomong bahasa Korea itu, dialeknya itu kayak orang Korea, itu dapat banget kak. Gimana sih caranya? Kak, tolong dong tipsnya supaya aku bisa ngomong bahasa Korea lancar kayak kakak. Oke. Nah, jadi di kesempatan kali ini kakak akan kasih tahu rahasia kakak sendiri dalam mempelajari 4 bahasa asing, Mandarin, Prancis, Inggris, dan Korea. Nah, apa yang kakak terapkan ini itu berefek banget sama kemampuan kakak dalam belajar bahasa asing, khususnya bahasa Korea nih. Dan kakak berharap banget bagi kalian yang menonton video ini, jangan hanya menonton saja, kakak harapkan agar kalian terapkan juga dalam sistem belajar kalian. Kakak yakin, insya Allah kalian pasti bisa. Oke? Tapi, hey, bagi adik-adik semua, teman-temanku semua yang mungkin belum subscribe channel ini, saya rekomendasikan kalian untuk subscribe channel ini karena di channel ini akan selalu ada tips-tips terbaru tentang bahasa Korea dan bahasa Inggris. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang, like dan komen channel ini agar channel ini bisa berkembang lebih bagus lagi ke depannya. Terima kasih. Oke, jadi kita masuk ke tips yang pertama. Nah, yang pertama itu kalian harus belajar yang namanya Hangul. Karena dari Hangul, kalian akan belajar dari dasar banget bahasa Korea. Karena satu hal yang perlu kalian ketahui adalah kalian tidak akan selalu ketergantungan sama yang namanya abjad A, B, C, D. Jadi, seterusnya kalian akan harus menulis dan membaca dengan Hangul. Hangul. Dan mempelajari Hangul itu mudah sekali, sumpah. Itu mudah sekali, kalian hanya butuh 2 jam maksimal dengan fokus yang betul-betul fokus untuk menghafal semua Hangul yang ada. Oke, tapi kakak di sini akan menceritakan sedikit sejarah terbentuknya Hangul atau tulisan Korea. Nah, Hangul diciptakan oleh Sang Raja Agung, Raja Sejong, pada tahun 1397 sampai dengan tahun 1450. Dan Hari Hangul diperingati setiap tanggal 9 Oktober. Wow! Jadi seperti yang kakak bilang tadi sebelumnya bahwa Hangul itu mudah sekali. Kalian hanya butuh 2 jam maksimal untuk mempelajarinya. Kalian setelah itu akan bisa baca dan tulis dalam bahasa Korea ya, walaupun masih terbentar-bentar dan itu normal. Tapi kalau dipelajari dengan niat kalian dan usaha kalian, kakak yakin kalian pasti bisa. Kalau kakak sendiri sih dulu ya belajar Hangul itu hanya butuh 1 jam. Dan itu betul-betul fokus banget. Dan tips yang kedua. Nah, setelah kalian bisa baca tulis nih, setelah kalian bisa baca tulis pakai Hangul, hal yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menghafal kosakata yang banyak. Kumpulkan kosakata sebanyak-banyaknya. Dan dari sekian banyak teman-teman adik-adik semua yang chat private kakak, Kak, bagaimana sih caranya belajar bahasa Korea itu agar lebih pro lagi ke depannya? kakak hanya menyarankan mereka untuk memperbanyak kosakata mereka. Nah, kenapa seperti itu? Kakak ingin kalian bayangkan apa yang kakak bilang. Bayangkan sebuah dinding, dan di dalamnya itu ada batu bata atau bata. Bayangkan dinding itu adalah kalimat, dan batu bata itu adalah kata-kata atau kosakata. Jadi, semakin banyak kosakata yang kalian ketahui, yang kalian kuasai, maka semakin luas dan kokohlah dinding yang bisa kalian ciptakan atau kalian bangun. Itu adalah logikanya. Nah, caranya untuk mengumpulkan kosakata itu seperti apa, Kak? Nah, contoh seperti ini. Apa yang kalian lihat, kalian langsung terjemahkan ke dalam bahasa Korea. Contoh, sekarang kakak nih melihat handphone. Kakak melihat dinding, kakak melihat lampu, kakak melihat cermin. Oke, kakak terjemahkan semua satu demi satu dan akhirnya kosakata kakak nambah.
Jadi kesimpulannya, setelah kalian bisa baca dan tulis Hangul, kalian harus kumpulkan kosakata sebanyak-banyaknya. Dan tips yang ketiga, perbanyak nonton drama atau film atau musik Korea. Nonton sambil belajar, wah itu menyenangkan banget serius. Dan dengan cara ini, telinga kalian akan semakin terbiasa dengan bahasa Korea. Kan ketika kita nonton film Korea tuh atau musik Korea pasti ada subtitle di bawahnya tuh. Dan subtitle ini semakin memudahkan kalian untuk mengartikan apa yang film itu ucapkan. Jadi semakin sering kita nonton film atau musik Korea, maka semakin banyak kosakata yang akan kita dapatkan. Bahkan apa yang belum kita pelajari bisa kita dapat dari sana. Coba deh bayangkan, kurang menyenangkan apa lagi coba nonton sambil belajar. Nonton makin pinter. Dan tips yang keempat, jangan malu untuk berbicara dalam bahasa Korea. Nah, banyak dari adik-adik kami yang bilang, Kak, aku nggak pede kalau ngomong bahasa Korea. ya itu normal sih, karena satu, itu bukan bahasa kita dan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita ucapkan ketika kita ngomong bahasa Korea. Itu normal saja. Tapi bagi adik-adik kami, bagi teman-teman aku yang punya kendala yang sama, nggak pede saat ngomong bahasa Korea, saya punya tips sendiri nih, yaitu ngomong di depan cermin. Ya walau terkadang berasa kayak orang gila yang ngomong kepada diri sendiri di depan cermin, tapi ternyata efeknya itu luar biasa. Kalian akan semakin pede dengan bahasa Korea kalian. Jadi mulai dari sekarang bagi teman-teman adik-adik kami yang gak pede untuk ngomong dalam bahasa Korea, coba deh berbicara di depan cermin. Saya yakin kedepannya kalian akan terbiasa dalam ngomong dalam bahasa Korea. Dan gak ada yang menilai kalian selain diri kalian sendiri. Oh my god! Wow! Nah, kita sampai ke tips yang paling penting, yaitu niat dan usaha. Nah, logikanya seperti ini. Kegiatan apapun yang kalian rencanakan, tapi kalau nggak ada niat dan usaha, itu nggak bakal terjadi atau terrealisasikan. Nah, jangan seperti gasing yang pertama kali diputar, dia akan semangat dalam berputar dan akhirnya KO. Jadi bagi teman-temanku semua, bagi adik-adikku semua yang ingin belajar bahasa Korea, latihlah diri kalian dengan niat dan usaha kalian. Good job! Karena saya yakin apa yang kalian niatkan hari ini, apa yang kalian usahakan hari ini akan berefek pada masa depan kalian. Oke, jadi sekian tips yang bisa kakak berikan pada kalian. Semua tips ini sesuai dengan pengalaman kakak dalam belajar bahasa asing. Dan semoga apa yang kalian tonton hari ini bisa kalian terapkan untuk menambah kemampuan kalian dalam ngomong bahasa Korea khususnya. Dan bagi teman-teman yang belum like, comment, subscribe, dimohon dukungannya untuk channel ini agar channel ini lebih berkembang ke depannya dan lebih memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua, terkhusus untuk teman-teman yang ingin mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris dan Korea. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar terus mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Akhir kata, saya Fernando Tarigan, terima kasih dan sampai jumpa.